malam hari ini saya kebagian tugas sebagai host pada podcast kali ini. Saya akan mewawancarai atau kita akan berbincang-bincang dengan salah satu leader di Kota Palu, yaitu Bapak Emerald Manager Arifudin. Beliau ini ahlinya online, guys. Tadi kan udah dengar bagaimana beliau bawa materi. Sekarang kita mau cari tahu bagaimana dia dari foto gitu kan. Teman-teman bisa kirim atau komen di bawah ini gitu, nanti ya, kita akan mungkin carikan solusinya seperti apa ya Pak Arif ya. Nah. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait copywriting, kemudian konten gambar atau video, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di sini. Insya Allah kami akan coba nanti jawab dari pertanyaannya. Nah, itu terkait ini saya tambahkan sedikit. Pada saat membuat konten itu tadi seperti saya bahas pada saat meeting tadi siang, bahwa ada beberapa hal memang yang harus kita perhatikan pada saat membuat konten itu. Ada kurang lebih 7 poin. Bagaimana misalnya konten itu, yang pertama menggambarkan tentang, menceritakan betul-betul kita sebagai di konten itu bahwa kita sebagai pelaku utama. Artinya pertama mulai dari gambar. Paling bagus kalau adalah gambar diri kita. Artinya ketika kita itu misalnya bercerita tentang sebuah testimoni atau itu artinya membuktikan bahwa kita sudah membuktikannya. Lebih bagus itu kalau produk itu kita gambar itu foto kita sendiri, ya, produk ya. Karena itu efeknya sangat luar biasa. Yang pertama itu sebagai menunjukkan siapa kita sebenarnya, siapa kita, kemudian apa pekerjaan, apa bisnis kita. Disitulah kita menunjukkan sebenarnya branding, personal branding kita di media sosial. Dan mempengaruhi tadi itu dari yang pertama adalah gambar. Paling bagus itu kalau menggunakan gambar kita sendiri. Kemudian selain gambar, kemudian kita melihat sebenarnya di situ target yang pada saat iklan yang akan kita buat ini sasarannya ke siapa, kita tahu. Artinya kalau kita tahu misalnya sudah jelas sasaran kita yang ingin kita sampaikan iklan kita, berarti bahasa seperti apa yang ingin kita sampaikan, yang kita tahu bahasa atau copywriting yang mudah mereka pahami. Misalnya satu contoh, saya ambil gambaran kita ada di Kota Palu. Nah, kita Kota Palu tentunya kan kita menggunakan bahasa, setidaknya ada bahasa-bahasa yang mudah yang dipahami, yang baku, yang dipahami oleh orang Palu, atau pakai bahasa Palu lah istilahnya seperti itu. Berarti bisa menggunakan bahasa daerah. Iya, bisa, sangat bisa sekali. Gambar yang menarik seperti apa, kemudian copywriting yang menarik juga seperti apa, bisa menggunakan bahasa daerah, ya kan? Terus bagaimana Om, kira-kira aplikasi apa yang Om pakai untuk buat menghasilkan gambar yang unik, yang beda tadi itu? Nah, selain tadi Om, tadi kan Om Arif tentang aplikasi apa yang bagus kita gunakan untuk membuat sebuah konten untuk media sosial seperti Facebook, yang umum digunakan Facebook atau Instagram. Sebenarnya banyak aplikasi yang saat ini, aplikasi yang saat ini tersedia itu cukup banyak. Nah, tetapi di sini untuk melihat memilih aplikasi, sebenarnya yang pertama kita lihat sesuaikan dengan aplikasi mana yang kita kuasai dulu. Nah, tentunya aplikasi mana yang kita gunakan, yang kita bisa ahli untuk menggunakan membuat desain gambar atau foto kita. Kemudian yang kedua, mengenai selain aplikasi apa yang tadinya kita yang kita pahami, tentu ada beberapa aplikasi yang sudah umum digunakan oleh teman-teman, khususnya di bermain digital network marketing. Yang pertama itu yang umum biasa adalah Canva. Canva
Itu kalau di Canva itu kan dia kemudahannya kita bisa membuat gambar dengan kualitas gambar dengan resolusinya yang sangat bagus kalau kita menggunakan Canva. Jadi ada di beberapa aplikasi itu seperti Canva, kemudian kita bisa menggunakan kalau untuk itu tadi untuk buat gambar. Kemudian di Facebook sendiri ada sih sebenarnya cara mudah untuk membuat gambar. Seperti di Facebook itu ada, kita bisa gunakan aplikasi Facebook pada saat membuat cerita. Di sini kita bisa juga membuat gambar dengan misalnya memasukkan beberapa template bisa. Selain aplikasi itu, kemudian Canva kita bisa gunakan aplikasi Ad Director. Ya, Ad Director itu untuk membuat, khususnya kalau kita ingin buat konten berupa video pendek, itu sangat bagus karena dia bisa kita mengubah sebuah misalnya yang tadinya jadi foto jadi video dengan durasi menggunakan 4 foto bisa jadi durasi 16 detik. Nah kalau di Facebook itu misalnya kita ingin buat video dengan melalui aplikasi story atau cerita di Facebook kan dengan durasi 26 detik. Kemudian kalau untuk kita buat dibagikan di story WA dengan durasi 30 detik. Nah, dengan durasi yang ada seperti di WA, Facebook untuk story. Nah, itu sebenarnya kalau paling tepat, paling bagus kalau kita ingin membuat iklan itu dengan membuat durasi yang pas untuk promosi di WA, FB dan IG. Kalau di IG sendiri kan kita tahu bisa sampai 59 detik. Nah, hampir 1 menit ya? Ya, hampir 1 menit. Wah, malam ini komplit sekali. Kita udah belajar bagaimana caranya bikin konten, kemudian copywritingnya biar konten itu menarik gitu kan, kemudian aplikasinya gitu. Aduh, kayaknya komplit nih. Tapi belum komplit kalau belum belajar sendiri. Buat teman-teman yang masih penasaran, langsung saja download tuh aplikasi banyak di Play Store dan bisa langsung coba. Kalau masih bingung nanti bisa komen di sini, bisa tanya langsung ke Om Arif gitu kan. Beliau ahlinya. Oh ya, saya ingin melalui kesempatan pada malam hari ini sebenarnya memberikan informasi awal buat teman-teman yang ada di sini bahwa ke depan insya Allah kita punya rencana sesuai dengan visi dari Bapak Raji Saleh bahwa ke depan kita yang kemarin tergabung dalam tim Cyber Troopers Inspirasi akan kita akan membuka training kepada 100 orang. 100 orang khususnya yang ada di wilayah kita masing-masing. Artinya kita umum, tidak terbatas entah itu grup kita ataupun orang lain. Yang penting kita butuh di sini hanya keseriusan orang mau belajar. Kita siap kerjasama membantu apa yang tadinya kita sudah pelajari teorinya, bagaimana cara membuatnya, kita pelajari di nano influencer, kemudian di Cyber Troopers Inspirasi. Insya Allah dalam waktu beberapa bulan ke depan apa yang telah kami pelajari dan kami praktekkan, insya Allah kami akan coba mengajarkan kepada teman-teman yang siap mau belajar. Artinya di sini kita siap mau belajar bersama-sama, kemudian bagaimana langsung praktek, bukan hanya teorinya tapi praktek, kemudian kita langsung ajarkan lagi ke teman-teman lain. Karena fisiknya target kita bagaimana kita bisa menciptakan orang-orang baru yang mengikuti perkembangan teknologi digital di zaman modern seperti ini. Kayaknya tambah seru ini. Buat teman-teman yang masih penasaran, ya sekarang kan masih belajar sedikit-sedikit gitu, dan nanti akan ada ada saatnya kita akan praktek langsung dengan Pak Arif gitu. Jadi buat teman-teman yang masih serius, masih mau fokus di bisnis online, tapi kalau menurut saya sih
rugilah kalau nggak fokus, karena masalahnya ini ada uangnya gitu. Buat yang tidak serius, aduh sayang sekali itu kan, karena masalahnya kita udah disiapkan untuk belajar, kemudian kita suruh prakteknya gratis pula gitu kan, belajarnya gratis, ada uangnya lagi gitu, kita dapat feedbacknya buat teman-teman gitu. Baiklah, malam hari ini cukup, materinya cukup sampai saat ini. Nanti berarti ada kelanjutan lagi entah apa yang akan kita bahas. Buat teman-teman yang mau request kita mau bahas apa, bisa request di kolom komentar, jadi biar tidak penasaran maunya mau bahas apa lagi gitu kan. Setelah ini nanti ada lagi, tetap di Loyal Business Leader, jangan tinggalkan layar HP teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.